Haleluya. Haleluya. Kita sangat bersyukur karena kemurahan Tuhan kita boleh ada hingga saat ini. Kita boleh bersyukur karena kasih Yesus yang selalu nyata di dalam kehidupan kita, yang senantiasa membawa pemulihan di dalam kehidupan kita, sehingga saat ini kita boleh bersuka cita di dalam Dia. Saudara yang terkasih, ada banyak kasih Yesus yang telah Ia nyatakan bagi kita. Lewat kasih-Nya kita boleh mengenal keselamatan. Lewat kasih Yesus kita boleh senantiasa dipulihkan, kita boleh senantiasa dilawan, dibebaskan dari segala belenggu kehidupan ini. Perbuatan Yesus sungguh ajaib di dalam kehidupan kita. Itu yang membuat kita bersyukur kepada-Nya, untuk selalu memuliakan nama yang besar. Karena kasih-Nya kita boleh diselamatkan. Kita tidak bisa membalas kasih Yesus hanya dengan ucapan syukur kita, dengan penuh kerendahan hati. Hanya itu yang bisa kita lakukan, memberikan kepada-Nya hati kita, hati yang selalu menyembah Dia. Oleh karena itu saudara yang terkasih, mari kita masuk di dalam hadirat-Nya Tuhan, menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Karena tidak ada kasih seperti kasih-Nya, sungguh tidak ada kasih-Nya yang Dia berikan kepada kita, boleh kita jumpai di dunia ini. Hanya kasih Yesus yang membawa keselamatan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita agungkan nama Bapa, kita tinggikan nama Yesus kita sebagai sumber keselamatan kita. Mari kita katakan, Ku berikan kemuliaan, puji dan hormat hanya bagi nama-Mu Bapa, karena perbuatan-Mu yang ajaib di dalam kehidupanku. Haleluya Yesus. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku angkat suara pujian. Ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Angkat suara pujian, ku angkat suara pujian. Ku agungkan nama-Mu, Bapa-Ku besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada
bukti kasih-Mu, bukti karya-Mu selalu nyata di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Jika kami boleh ada hingga saat ini Yesus, itu semua karena kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau yang membawa sukacita damai sejahtera. Meskipun banyak badai, meskipun banyak gelombang kami lewati, tapi kami tidak akan pernah takut dan gentar. Karena menangkan Yesus yang bersama kami. Engkau ada menopang kehidupan kami, yang selalu menguatkan kami. Terima kasih Bapa di dalam Yesus. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Dan saat ini Tuhan, inilah setiap kami jemaat Tuhan Yesus, umat pilihan-Mu Tuhan. Kami hadir dengan kerelaan hati kami. Kami rindu masuk di dalam hadirat-Mu. Kami rindu merasakan lawatan-Mu Yesus. Oleh karena itu Tuhan, saat ini mari Engkau yang berkuasa penuh atas kehidupan kami. Mari Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami. Mengerti oleh seluruh kehidupan kami Yesus. Sehingga setiap kami yang datang dengan berbagai masalah, kami mendapatkan jalan keluar di dalam Engkau. Setiap kami yang merasakan beban penderitaan, Engkau mengangkat setiap beban-beban kami. Bahkan setiap kami yang sakit, Engkau nyatakan kesembuhan terjadi di dalam kehidupan kami. Saat ini Yesus, kita kami bersyukur kepada-Mu, karena kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa ada mukjizat terjadi di saat kami menaikkan ucapan syukur kami bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam Yesus. Inilah hidup kami Bapa. Inilah ibadah kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kiranya pengurapan kuasa Roh Kudus-Mu boleh terjadi di tempat ini, boleh terjadi di dalam hidup kami, mencoba memenuhi setiap kehidupan kami, sehingga sukacita kami Yesus boleh penuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di dalam Yesus. Mari Engkau memberkati seluruh kehidupan kami, baik kami yang melayani Engkau Tuhan, demikian juga jemaat-Mu Yesus. Mari Engkau yang berkuasa, Engkau berkata, Engkau gembalakan kami, mulai dari awal pertengahan hingga selesai ibadah kami. Dan segala kuasa iblis setan bekerja, roh-roh kegelapan yang mengganggu kehidupan kami saat ini, yang membuat kami tidak tentram, yang mengganggu ibadah kami saat ini, turun kuasa pemerintah yang maha tinggi, melakukan dan menyiapkan semuanya di dalam nama Yesus racun, di dalam nama Yesus yang berkuasa. Hari atas setiap kuasa iblis setan pekerjaan-pekerjaan, dan nama Yesus kami perintahkan Engkau keluar, tinggalkan kehidupan kami menjadi alas kaki Yesus sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Iblis adalah pihak yang dikalahkan, kami adalah pihak yang dimenangkan bersama dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau Yesus. Inilah doa kami Tuhan. Turunlah segala kuasa berkat dan mujizat-Mu untuk menjadikannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara yang terkasih. Mari kita memandikan Yesus dalam kehidupan kita. Karena sungguh besar kasih setia-Nya boleh terjadi di kehidupan kita. Lewat pengorbanannya di kayu salib, Yesus memperbaiki hubungan kita dengan Bapa, sehingga kita boleh tinggal di dalam Bapa dan Bapa tinggal di dalam kita. Semua ada kata yang bisa kita lukiskan betapa indahnya kasih Yesus, betapa besarnya pengorbanan Yesus di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara yang terkasih,
Mari sama-sama kita katakan, sungguh besar setiamu Yesus, terjadi di dalam kehidupanku. Sepanjang hidupku, Karena darahmu Yesus, darahmu telah layakkan kehidupanku, tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya panggil. dan bagimu segala pujian dan kemuliaan. Lebih sungguh lagi dari Allah, kita katakan sungguh besar setiamu, Sungguh besar setiamu, haleluya Yesus. nyata di sepanjang hidupku. Amin. Darahmu telah layakkan Kehidupanku, tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Yesus. bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sama-sama kita tinggikan namamu, haleluya. Engkau Yesus lebih segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Engkau Yesus lebih segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan Engkau Yesus segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya Yesus. Amin. Sungguh kita percaya bahwa kasih setia Yesus tidak akan pernah berubah di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara yang terkasih, kita sangat bersyukur
kehidupan kita. Mari kita bersuka cita, kita bersorak-sorai, kita katakan, saudara dengarlah suara Yesus membawa pembebasan di dalam hidup kita. Saudara, dengar suara Yesus membawa pembebasan.
kasih. Sungguh kita percaya bahwa segala pujian, penyembahan kita, sorak-sorai kita boleh menjadi kemuliaan nama Bapa di dalam Yesus. Amin. Dan karena itu sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan Yesus. Mari kita memberikan seluruh kehidupan kita, hati dan pikiran kita diambil alih oleh kebenaran firman Tuhan. Karena semua kita yakin dan percaya bahwa lewat kebenaran firman Tuhan kita semakin diperbaharui, kita semakin dipulihkan, kita semakin dikuatkan di dalam Yesus, dan kita semakin dimerdekakan di dalam Dia, Yesus yang memiliki kehidupan kita. Mari kita sambut firman Tuhan Yesus. Kita katakan, ku siapkan hatiku Yesus mendengar firman-Mu. Lewat firman-Mu yang hidup Tuhan, lewat firman-Mu Tuhan Yesus yang bekerja di dalam kehidupan kami. Berfirman bagi kami Bapa,
melalui kebenaran firman Tuhan Yesus yang akan kami dengar pada saat sekarang. Kami percayai bahwa kuasa dari tempat yang maha tinggi menyertai kami dan membuka pikiran kami, sehingga kebenaran firman-Mu yang istimewa menjadi kekuatan dan berkat, menjadi sukacita, damai sejahtera bagi kami, membuangkan segala kelemahan, segala kelalaian kami selama ini di dalam melakukan firman. Saya milik-Mu Tuhan Yesus. Saya mohon berikan saya kuasa hikmat berkata kami. Karuniakan roh penolong itu, yaitu Roh Kudus yang menyingkapkan rahasia kebenaran firman, sehingga semua kami beroleh kemenangan di dalam kehidupan ini. Iblis adalah pihak yang dikalahkan, tapi kami percaya Engkau mau serta dengan kami. Dan kami percaya Engkau telah kuduskan semua kami yang ada di sini, tubuh, roh dan jiwa kami, segenap aspek kehidupan kami, bahkan tempat ini, sehingga setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa di surga, yang ingin mencobai kami, yang ingin mengganggu kami, maka kami bersehati pada saat ini di dalam nama Yesus tidak berkuasa. Dalam nama Yesus semua menjadi kuasa. Berfirmanlah Tuhan Yesus, dan kami telah membuka hati kami, kami telah mempersiapkan hidup kami. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Kita bersyukur saudara yang terkasih, di minggu yang terakhir bulan Juni, amin. Bulan Juli ya, bulan Juli tahun 2020 kita telah diberkati, dipelihara, dicukupkan segala kebutuhan hidup kita, amin. Dan kita percaya dalam segala pergumulan atau tantangan, ujian, pencobaan yang kita alami, selalu ada Tuhan Yesus menopang kita, amin. Selalu ada Tuhan Yesus menyertai kita, dan selalu kita senantiasa disingkapkan melalui rahasia kebenaran firman-Nya, dapat membuat kita semakin kuat, dapat membuat kita semakin bersukacita, dapat membuat kita semakin menyadari sesungguhnya masih banyak yang harus diperbaharui dari cara-cara hidup kita, amin, melalui kebenaran firman Tuhan Yesus. Apalagi zaman ini adalah akhir zaman, masa-masa kesukaran, dan itu harus digenapkan bagi semua umat manusia yang ada di dunia ini, amin. Sebab menjelang kedatangan Tuhan Yesus, kita sudah melihat bukti-bukti firman-Nya digenapi. Maka bagi semua kita umat pilihan Tuhan atau orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, patutlah kita berjaga-jaga dan berdoa, amin. Seperti perempuan 5 orang yang bijaksana, selalu sedia setiap saat minyaknya, amin. Jadi sebagai pengikut Yesus atau sebagai orang Kristen yang percaya kepada Bapa di surga dan percaya kepada Tuhan Yesus, patutlah kita seperti perempuan yang bijaksana itu, amin. Kalau kehidupan kita katakan identik dengan orang yang percaya, maka hidup kita juga harus sesuai dengan ciri-ciri perempuan yang bijaksana, amin. Bukan selalu siap sedia dalam hal-hal perkara dunia ini, karena segala keinginan dunia ini, keinginan mata, gangguan hidup, semuanya itu akan membawa kesia-siaan. Tetapi bersama Yesus tinggal di dalam pokok anggur yang benar, maka kita akan beroleh senantiasa kemenangan, sukacita, walaupun banyak ujian, tantangan, hal apapun yang kita hadapi. Itulah gunanya, itulah manfaatnya kita punya Yesus yang menjadi gembala kita, amin. Mari saudara kita buka firman Tuhan Yesus yang tertulis di dalam Yohanes 15 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-17, yaitu tentang pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya,
dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ayat 9 tentang perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Sudah seringkali kita dengar firman Tuhan Yesus ini, amin. Tetapi semakin lebih sering kita dengar, semakin terbuka pikiran kita. Banyak hal-hal firman Tuhan, banyak hal-hal perkataan Tuhan Yesus yang menjadi kekuatan, semangat, sukacita, kasih di dalam hidup kita. Dikatakan di ayat pertama, ayat 15, yaitu pokok anggur yang benar. Melalui perumpamaan ini, Yesus menggambarkan dia adalah pokok anggur yang benar. Dan kata Yesus, Bapakkulah pengusahanya. Amin. Setiap ranting pada yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, berbicara mengenai pokok anggur yang benar, bahkan melalui firman ini kita sudah sangat sering mendengarnya. Tetapi sudahkah kita tinggal di dalam pokok anggur itu? Sudahkah kita hidup seturut kebenaran firman? Kalau kita baca di ayat 4 katanya, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Amin. Tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kita. Bagaimana caranya tinggal di dalam Yesus? Bagaimana supaya menghasilkan buah? Bagaimana supaya kalau kita tinggal di dalam Yesus, dikatakan di ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Sebagai manusia,
Sebagai manusia kita yang hidup di dunia ini tentu banyak yang harus perlu atau kita penuhi di dalam kebutuhan hidup kita. Bukan keinginan ya, tetapi kebutuhan. Lain kebutuhan, lain keinginan. Keinginan itu hal-hal tentang berhubungan dengan keinginan daging. Tetapi kebutuhan akan hidup ini bagaimana tinggal di dalam Yesus. Amin. Karena kata Yesus telah berjanji, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambah-tambahkan kepadamu. Tetapi bagi siapa dikaruniakan firman ini, bagi siapa digenapkan, saudara dan saya tentu sudah tahu bahwa bagi orang yang tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Amin. Ini harus kita pahami supaya jangan kecewa kita di dalam mengikut Tuhan Yesus. Amin. Seringkali kita tinggal di dalam diri kita sendiri. Seringkali kita tinggal di dalam apa kata orang. Seringkali kita tinggal apa kata orang tua kita. Seringkali kita tinggal apa kata filosofi dunia ini. Seringkali kita tinggal apa kata di media sosial. Seringkali kita tinggal apa kata suami kita, tetapi yang tidak seturut kebenaran firman. Seringkali kita tinggal apa kata istri kita yang tidak seturut kebenaran firman. Akhirnya kita kacau, akhirnya kita berubah. Yang tadinya kita pengikut Yesus yang sungguh, atau setelah menikah jadi berubah. Yang tadinya kita waktu muda-mudi ikut Yesus sungguh, beribadah luar biasa, berdoa sungguh, memberikan waktu. Setelah menikah atau setelah bekerja, berubah semuanya. Banyak orang seperti itu. Ya Tuhan Yesus, nanti aku kalau sudah kerja, semakin aku lebih fokus lagi menyembah Engkau. Walaupun banyak tantangan, mungkin saya kerja masuk pagi atau masuk malam, tetapi akan saya tetap kerja. Setelah bekerja, nyatanya tidak ada. Ya Tuhan Yesus, kalau saya sudah punya kereta, atau punya mobil, atau punya rumah, atau punya sesuatu yang kita minta selama ini kepada Yesus, tapi tiba-tiba berubah. Itu sebenarnya bukan tinggal di dalam Yesus, tinggal di dalam keinginan. Amin. Tetapi kata Yesus, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Amin. Kalau sudah tinggal di dalam Yesus, maka sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari sendirinya kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tetapi kalau tinggal di dalam Yesus, maka kita sebagai pengikut Yesus, yang atau bisa diperumpamakan Yesus seperti ranting-ranting, maka akan dibersihkan. Amin. Semakin dibersihkan, semakin diproses. Melalui apa? Mungkin melalui ujian, pencobaan yang diizinkan kita hadapi. Dengan ujian itu, dengan dibersihkan kita, dengan diproses kita, maka kita akan semakin melihat Yesus itu semakin besar. Amin. Semakin luar biasa perbuatannya yang ajaib. Jangan hanya kita bernyanyi sebab Kau besar, tetapi kalau tiba masalah lebih besar, bukan Yesusnya yang lebih besar, itu sudah salah. Amin. Suamiku yang lebih besar, apanya yang besar? Istriku lebih besar, mulutnya lebih besar berbicara, sudah salah. Amin. Tapi kalau kita bilang Yesusku besar, artinya masalah jadi mengecil. Amin. Masalah semakin kecil, masalah semakin kita bisa lewati. Dan janji Tuhan Yesus, apabila kita tinggal di dalamnya, maka apa saja yang kau minta di dalam aku akan melakukannya. Amin. Tetapi apa saja, jangan kita minta pesawat. Kita aja naik kereta nggak bisa, naik sepeda nggak bisa. Kita minta nanti suamiku berubah supaya menjadi Superman, ya nggak mungkin. Amin. Yang kita minta suami kita atau istri kita, anak-anak kita semakin tinggal di dalam Yesus. Amin. Dengan itulah kita mencari kerajaannya dan kebenarannya. Amin. Jangan nanti kita minta supaya kita punya rumah besar, supaya kita punya harta yang banyak. Ternyata nanti harta itu membawa kita kepada kebinasaan. Amin. Karena kata Yesus, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau harta kita banyak, nanti contohnya kalau punya mobil,
Saya masih ingat dulu waktu saya dihadiahkan milik Yesus satu mobil. Hati saya jadi banyak ke situ. Hati saya jadi banyak ke situ. Mohon maaf. Betul. Nanti takut dicoret-coret anak-anak, ke pasar pun belanja, takut kena senggol. Akhirnya setelah tahu firman Tuhan Yesus, dikatakan milik Yesus, jual aja. Saya suka cita. Amin. Kenapa? Hati saya jadinya nggak fokus di dalam beribadah kepada Tuhan. Sedikit-sedikit nanti maunya naik mobil pakai kacamata hitam, buka kaca supaya dilihat orang bahwa saya punya mobil. Akhirnya menjadi kebiasaan membawa karakter dan membawa kesombongan. Amin. Keinginan daging akan membawa kita hidup di dalam kebinasaan. Keinginan daging itu akan membawa rupa-rupa kejahatan di dalam pikiran, perkataan, bahkan tindakan. Yang ada nanti kita jadi tamak, serakah. Kenapa? Dengan punya mobil saya, pasti otomatis saya akan memenuhi segala kebutuhan hal-hal yang berkaitan dengan mobil. Contohnya bensin, contohnya nanti cuci mobil. Yang ada nanti selalu-selalunya supaya mobil tetap bersih, mengkilat, cing, ditengok orang. Akhirnya saya suruh orang nanti mencuci mobil. Jadi menjadi tabiat yang jelek. Amin. Tetapi melalui firman ini, saudara dan saya harus menyadari bahwa tinggal di dalam Yesus membuangkan segala sifat-sifat buruk kita. Amin. Membuangkan segala sifat kedagingan kita, membuangkan segala sifat egois kita. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan demikianlah kamu adalah murid-muridku. Amin. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Yesus, Alkitab menyatakan ada berkat bagi orang yang tetap tinggal di dalam Yesus. Amin. Apabila kita tinggal di dalam Yesus, kita dibebaskan dari hukuman. Kita nanti baca aja di rumah, di dalam Roma 8 ayat 1 dan 2. Di sana kita akan dibebaskan dari hukuman. Sebab kita telah tinggal di dalam Yesus, maka kita akan melihat kemuliaan Bapa di dalam Yesus terjadi dalam hidup kita. Amin. Kita bebas dari hukuman upah maut membawa dosa, tetapi hidup di dalam kasih karunia Bapa membawa sukacita, kemenangan, dan damai sejahtera. Mau saudara dan saya tinggal di dalam Yesus? Pasti semuanya mau. Amin. Karena akan ditambah-tambahkan segala apa yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan ya, yang itu pun yang kita butuhkan, tetapi dikehendaki oleh Bapa di surga. Amin. Kebutuhan kita, tetapi yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Haleluya. Jangan kebutuhan kita yang kita minta kepada Yesus, tetapi tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus, bakalan tidak dikasih. Amin. Tetapi yang sesuai dengan kehendak Yesus, apa saja yang kau minta di dalam namaku, aku akan melakukannya. Itulah sukacitanya kita, itulah bahagianya kita mempunyai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Mari kita baca lagi di ayat 9. 2 ini katanya tadi di ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sekarang di ayat 9, perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Amin. Di ayat 9 dikatakan tinggallah di dalam kasihku. Kalau di ayat 4 tadi, tinggallah di dalam aku. Apa hubungannya firman ini bagi saudara dan saya? Kalau ayat pertamanya dikatakan tadi mengenai pokok anggur yang benar. Saya punya, dari tadi malam saya baca-baca ini, karena saya minta sama Tuhan Yesus, apa yang membuat kami mendengar firman ini dapat semakin lebih lagi mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Karena dunia ini bukan menuju semakin baik, tetapi menuju kepada kebinasaan. Amin. Apalagi zaman sekarang, zaman akhir zaman, kita tinggal menunggu kedatangan Yesus yang membawa orang yang percaya diangkat. Kita pernah dengar yang namanya
pengangkatan orang percaya, bonus atau hadiah bagi setiap orang yang percaya, yang hidup benar, tidak bercacat dan bercela, yang hidup percaya, bukan hidup di dalam harta, bukan hidup di dalam kebencian, bukan hidup di dalam dusta, hidup di dalam akar pahit. Itu semua akan membawa kesia-siaan. Amin. Tetapi dikatakan Yesus di sini, tinggallah di dalam kasihku itu. Tadi tinggallah di dalam aku, sekarang tinggallah di dalam kasihku. Di atas judul yang pertama, perintah supaya saling mengasihi. Berarti sebagai orang percaya, kalau hidupnya tinggal di dalam pokok anggur yang benar, kalau hidupnya mempercayai bahwa Bapa di surga adalah pengusahanya, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yang mengutus anaknya yang tunggal, anak domba Allah, maka hidupnya harus saling mengasihi. Amin. Hidupnya pasti hidup di dalam saling mengasihi. Tidak ada artinya sekat, tidak pandang bulu di dalam mengasihi. Ya, kalau saudaramu saudaraku, kalau saudaraku saudaramu, kalau sukuku ya sukuku yang kukasihi, kalau seagamaku agamaku yang kukasihi, kalau satu level kami baru kukasihi, kalau satu sama-sama cara pandangan kami baru kukasihi. Kalau dia membuat kejahatan bagi saya, dia menghina saya, dia menfitnah saya, dia menusuk saya dari belakang, dia menjadi pemfitnah, dia menjadi, mohon maaf apa itu yang dikatakan, pengkhianat. Kau pengkhianat, kau gak bisa dipercaya, kau gak sadar. Kalau itu saja fokus di dalam hidup kita, itu membuat kita tidak mau ibadah, tidak mau berbicara dengan orang. Kita bukan hidup di dalam Yesus. Amin. Bukan pokok anggur yang benar. Kalau orang susah kita ha. Kalau orang menderita rasoi. Tadi kan kamu begini sama saya. Tadi kan kamu begini atau sama suami sama istri. Biasanya kalau bertengkar suami sama istri, kadang-kadang mau seperti itu. Saya dulu pun sebelum tahu pokok anggur benar ini, saya pun mau seperti itu sama suami saya. Dan setelah tahu firman ini, saya harus bertobat. Amin. Dan saya percaya saudara pun pasti bertobat. Amin. Haleluya. Itulah yang dikatakan perintah supaya saling mengasihi. Amin. Kalau sudah timbul kasih itu, tinggal di dalam kasih itu, maka kata Yesus, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Amin. Tinggal di dalam Yesus, maka kasih itu akan tinggal di dalam hidup kita. Kita akan mengasihi siapapun itu. Amin. Kita akan berusaha, walaupun jatuh bangun kita di dalam hal saling mengasihi ini. Tetapi kalau kita takut dan gentar akan Bapa di surga itu, akan Tuhan Yesus itu, akan firman-Nya yang hidup dan berkuasa itu, secara otomatis ini akan membuat kita semakin hidup dan tinggal di dalam Yesus. Amin. Haleluya. Kalau kita dengar slogan atau simbol dari seluruh Kristen di seluruh Indonesia yang mengatakan, ayat ini diambil Yohanes 15 ayat 9 sampai 17 tentang hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang. Amin. Karena Yesus adalah sahabat kita. Berarti semua orang itu harus sahabat kita. Amin. Siapapun mereka. Amin. Siapapun mereka, baik yang tinggal di rumah kita, baik tetangga kita, baik kawan-kawan kita di gereja, di lingkungan, di pekerjaan, harus menjadi sahabat. Sudah salah nanti kalau kita sebagai orang Kristen, kita pengikut Yesus, tetapi kita hidupnya hidup di dalam kebencian, hidup di dalam gosip, hidup di dalam hujat, hidup di dalam dendam, hidup di dalam kesombongan, hidup di dalam kelicikan, amarah, egois, tamak, serakah. Tetapi melalui firman ini, hidup kita itu harus mencerminkan saling mengasihi. Karena firman Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesamamu manusia
seperti dirimu sendiri. Bagaimana saudara dan saya mengasihi diri sendiri, seperti itu kita mengasihi sesama manusia. Maka kita tidak akan kecewa, amin. Kita mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri ini. Jangan melebihi, nanti kita kecewa. Dikatakan Yesus seperti dirimu sendiri. Bagaimana saudara dan saya mengasihi diri sendiri, seperti itu kita mengasihi orang lain. Amin. Saya punya kesaksian, mohon maaf, saya punya ibu tiri. Tetapi dari mulai kecil saya bisa memahami segala apa yang dia buat atau orang tua saya. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan Yesus. Saya sekolah di swasta. Tadinya mau sekolah di SMA Negeri 15. Tetapi karena jauh, saya dipindahkan sekolah Gideon di Jakarta. Di situ saya kebetulan sekolah itu seperti gereja kita ini, Pantai Kosta. Jadi setiap mau mulai belajar harus dimulai dengan doa. Amin. Bahkan diajarkan juga di sana puasa. Tetapi ya semampu anak-anak SMA itu. Dan saya melalui pembelajaran yang ada di sana, saya banyak dapat berkat. Amin. Saya bisa mengerti yang namanya pengampunan. Saya bisa mengerti yang namanya mengasihi. Dan mulai dari situ saya belajar mengasihi ibu tiri saya. Belajar saya mengasihi saudara tiri saya. Belajar saya mengasihi orang lain yang pernah menyakiti saya. Walaupun masih banyak kekurangan dan kelemahan saya. Amin. Jadi saudaraku yang terkasih, di sini dikatakan perintah supaya saling mengasihi. Kalau sudah kita mampu melakukan ini, maka apa saja yang kau minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Amin. Itu janji Yesus. Tadi di ayat 15, ayat 1 sampai 8 dikatakan lagi apa saja yang kau minta. Di ayat ini lagi ditekankan lagi, apa saja yang kau minta kepada Bapa, aku akan melakukan. Jadi hidup kita ini kalau penuh dengan namanya ujian atau kebutuhan yang harus kita hadapi setiap saat, mungkin masalah kita bagaimana, hubungan kita kepada orang lain, atau hal tentang kebutuhan ekonomi kita, atau hal hubungan kita tentang orang tua, atau hal kebutuhan kita bagaimana tentang hubungan antara anak, masalah suami, masalah istri, masalah pekerjaan, hal-hal yang lain. Kata Tuhan Yesus, tinggallah di dalam aku, amin. Dan tinggallah di dalam kasihku. Ini kita mampu melakukannya, berarti kita sudah hidup di dalam pokok anggur yang benar, amin. Haleluya. Kita sudah hidup di dalam pokok anggur yang benar. Kita sudah hidup di dalam kemenangan, sukacita, dan damai sejahtera. Untuk itulah saudara dan saya dipilih Yesus dari dunia ini. Kata Yesus, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku, diberikannya kepadamu. Rahasia ini luar biasa, amin. Rahasia firman ini luar biasa. Rahasia di dalam kehidupan kita sebenarnya terpusat hanya ada di dalam perkataan Tuhan Yesus, amin. Hanya ada di dalam janji Bapa, ada di dalam Yesus. Saudara dan saya mau hidup berkemenangan, mau hidup berkat 100 kali lipat, dan hidup yang kekal, mari kita tinggal di dalam pokok anggur yang benar. Segala sesuatu yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan, semuanya itu yang membawa kita mungkin berduka cita, yang membawa kita mungkin jengkel, yang membuat kita marah, benci, itu adalah sampah, amin. Jangan lagi kita pendam-pendam ini, jangan lagi kita jadikan seperti barang yang istimewa bagi kita. Tidak ada gunanya. Nanti sia-sia saudara dan saya. Selama ini kita katakan kita pengikut Yesus, padahal bukan pengikut Yesus. Kita pengikut iblis. Kita menuruti perkataannya. Katanya kasihlah sesamamu manusia
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itu kita refleksikan di dalam hidup kita senantiasa, kita laksanakan, kita lakukan. Itu akan membawa dampak-dampak yang luar biasa. Amin. Apalagi di masa kesukaran ini, masa-masa yang sulit ini, masa-masa yang tidak menentu ini, tidak tahu bagaimana kelanjutannya. Tetapi orang yang percaya kepada Yesus, hidupnya pasti selalu tinggal di dalam pokok anggur yang benar. Amin. Yang akhirnya kita tidak akan kecewa. Karena kata Yesus, barang siapa kecewa dan menolak aku, apa dikatakan? Barang siapa kecewa dan menolak aku, artinya kita tidak benar lagi hidup di dalam Yesus. Kita tidak akan menjadi pengikut Yesus. Kita yang ada menjadi pengikut iblis dan pasukannya. Amin. Jadi saudaraku yang terkasih, kalau ada yang merasa sakit di sini, ada yang punya beban, ada yang punya masalah, ada yang punya hal-hal yang lain, pertolongan hanya ada di dalam Yesus. Amin. Tetapi syaratnya tinggal di dalam Yesus. Amin. Dan tinggal di dalam kasih-Nya. Maka akan ditambah-tambahkan semuanya itu kepada saudara dan saya. Demikianlah firman Tuhan Yesus, tidak panjang lebar. Firman ini sudah sering kali kita dengar. Sekarang saudara dan saya hanya tinggal melakukannya, mempercayainya, dan penuh berharap kepada Yesus. Maka kita akan melihat kuasanya dan mujizatnya terjadi bagi kita semua. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Tidak ada penumpangan tangan. Imankan saja melalui firman ini, saudara dan saya menerima pertolongan dari Bapa di surga. Kita angkat pujian. Kau Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa
Jadi karena Yesus itu menjadi sahabat kita. Dan yang sahabat dari yang kita menjadi sahabatnya. Bila kita tinggal di dalam Yesus, bila kita tinggal di dalam kasih-Nya, maka kita akan mampu mengasihi sesama kita manusia. Maka kita akan mampu mengampuni. Maka kita akan mampu mengasihi sekalipun dia musuh kita. Maka kita akan mampu mengasihi sesama kita manusia.
kita berpuji sekali lagi. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Sungguh kita yakin dan percaya bahwa setiap yang mengiring Yesus tidak pernah kecewa. Asalkan kita tetap hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya dan hukum teladannya Yesus. Oleh karena itu saudara yang terkasih, saat ini mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Kita angkat pujian kita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Yesus. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Yesus. Segala puji syukur
bersyukur Tuhan Yesus dari awal hingga mengakhiri ibadah ini. Engkau selalu ada di dalam hidup kami. Kami percaya melalui kebenaran firman, nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang dimuliakan. Dan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus, boleh kami dapat semakin menyadari bahwa sesungguhnya mengikut Engkau harus tinggal di dalam Engkau dan tinggal di dalam kasih. Oleh karenanya Tuhan Yesus, semakin Engkau berkati dan Engkau buka pikiran kami, Engkau singkapkan rahasia kebenaran firman, sehingga hidup kami semakin lebih benar lagi di hadapan. Lebih lagi kami mengasihi Engkau Bapa dan mengasihi sama kami manusia, sehingga segala apa yang kami minta di dalam kehidupan kami seturut kehendak-Mu Bapa dapat menjadi berkat di dalam hidup kami. Kami akan pulang dari sini Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau berkati dan Engkau pelihara kami, menjauhkan kami dari segala pencobaan dan persembahan yang telah kami persembahkan. Kami percaya Engkau telah bukai tingkat-tingkat langit dari surga. Engkau telah curahkan segala berkat di dalam hidup kami. Berkat semakin mengasihi Engkau, berkat semakin memuliakan Engkau, berkat semakin menuruti firman, dan berkat semakin mengasihi sesama kami manusia. Kami percaya segala binatang belalang-belalang, peloncat baik burung pengering, kuasa menjauhkan melenyapkan dari kehidupan kami, dan semuanya Kau jauhkan dari segala hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Bila doa dan ucapan syukur kami, kuasa dan mujizat-Mu dari tempat yang maha turun menjadi kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Dan sebelum kami pulang, kami mohon Engkau berkati kami. Mari kita terima berkat dari Bapa di surga. Berkat dan anugerah dari Bapa di surga yang melimpah. Kasih karunia dari Yesus Tuhan kita. Persekutuan dengan Roh Kudus. Itulah yang menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.